Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan bersama-sama membahas CEFIN atau Klepan Finance Indonesia Tbk. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai pemikiran, cara, dan sistem yang berbeda, ya. Jadi ini adalah bahan edukasi dan sebagai bahan pembanding, ya. Analisa kita berdasarkan kepada value investing. Selanjutnya Klepan Finance, ya. Sebelum kita lanjut, bila dirasa bermanfaat, nanti silakan di like, subscribe, dan share. Klepan Finance Indonesia Tbk atau CEFIN ini adalah termasuk dalam kelompok grup Panin, ya. Ini termasuk dalam konglomerasi grup Panin, ya. Klepan Finance Indonesia Tbk atau CEFIN memiliki kegiatan usaha pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, dan anjak piutang, ya. Kegiatan usaha perseroan lebih fokus pada pembiayaan konsumen otomotif retail yang portofolionya itu mencapai 53%, ya. Jadi lebih ke otomotif, ya, pembiayaannya, ya. Ruang lingkup kegiatan usaha utamanya perseroan meliputi usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, ya. Selain kegiatan usaha utama, perseroan dapat melakukan sewa operasi. Pembiayaan dilakukan untuk kendaraan, baik mobil bekas maupun mobil baru. Pembiayaan alat berat, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan kepemilikan rumah dan apartemen, serta pembiayaan dengan jaminan sertifikat. Baik, kita selanjutnya akan membahas dari segi data-data dari laporan triwulan 1. Oke. Ini data di triwulan 1 yang terbaru, ya. Yang pertama dulu sebelum kita masuk ke data semua ini, bahwa Klepan Finance ini, ya, dari segi free cash flow-nya, ya, dari segi free cash flow-nya itu minus, kalau tidak salah 1 triliun, ya. Kalau disetarakan dengan per lembar saham itu minus 257 rupiah, ya. Jadi cash flow-nya itu minus, ya. Kalau dari segi perusahaan, ya, kalau ini menurut saya pribadi, ya, bisa saja saya salah, ya. Kalau menurut saya pribadi bahwa cash flow itu penting. Kenapa? Karena di situ letak roda perusahaan kita, ya. Cash flow ini pentingnya itu dalam artian bahwa uang di tangan itu, uang yang beredar, yang kita edarkan itu ada di tangan, itu berarti aman, ya. Kalau nanti dari semuanya itu sehingga kita dana yang kita jalankan itu kita harus nombok, nah itu permasalahannya. Kita ngasih ke utangan misalnya, ya, ini kan memang istilahnya usahanya ngasih utangan, tetapi ngasih utangannya kita nombok misalnya, kan, sehingga kita nunggu perputarannya lagi balik. Nah, sementara perputaran itu belum sampai, kan, nombok. Kalau ada hal-hal yang mendesak, mendadak, nah ini yang kita sulitnya. Ini kalau menurut saya pribadi, sebaiknya cash flow itu free cash flow aja, tidak hanya cash flow. Free cash flow-nya itu jangan sampai minus, ya. Ini kalau menurut saya pribadi, free cash flow-nya itu jangan sampai minus. Concern pertama saya di situ, ya, untuk perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita akan cek dari segi nilai perusahaannya dulu, ya, sehingga nilai perusahaannya dulu.
perusahaan ini ya dihargai dari nilai perusahaannya itu masih di bawah, sangat di bawah ya. Kenapa? Karena diskonnya itu 66% ya. Jadi PBB-nya baru di 0,34, sehingga ada ruang perusahaan ini untuk berkembang jauh lagi untuk menuju ke nilai wajar perusahaannya ya. Jadi untuk kemungkinan multi bagger itu menuju ke book value wajarnya itu sangat besar ya. Ditambah lagi dengan valuasinya yang sangat murah, ini berarti ya keuntungan perusahaan itu ya sangat besar berarti ya. Kita lihat dari segi keuntungan perusahaan, dari segi valuasi. Maksimal kita beli ini di harga 2000, sekarang baru 482. Diskonnya itu 76%. Ini sangat-sangat murah, luar biasa murah ya. Sehingga dari segi valuasi ini sangat murah ya. Kemudian dari segi yang berikutnya kita ngecek. Setelah saya cek ini, kalau tidak salah dia baru tahun 2022 kembali ada membagikan dividen, setelah sebelumnya itu tidak membagikan ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan membagikannya pun saya cek dulu ya, Jevin. Oke, Cevin di tahun 2022 itu membagikan sebesar 128% ya. Karena kemarin kalau tidak salah itu ada hutang atau yang sudah dianggap tidak dibayarkan lagi, ternyata ada yang membayarkan. Sehingga itu istilahnya dapat durian runtuh ya. Nah, jadi mereka membagikan 128% kemarin ya. Dari keuntungannya yang 78 ya, itu mereka membagikan 100 kemarin ya. Nah, itu dari yang kita dapatkan yang terbaru di tahun 2022 ya. Tapi tahun 2023 belum ada ketentuan lagi ya. Tapi yang saya lihat dari beberapa tahun yang lalu ya, tahun yang lalu di sekitar tahun 2010-an itu ya kalau tidak salah, itu rata-rata kalau saya lihat dividennya di sekitar 20%-an saja ya, sekitar bahkan kurang ya, sekitar 20%-an bahkan kurang. Nah, dari situ saya mendasarkan dari situ ya, kenapa tidak yang sekarang. Yang sekarang itu sekitar 128% itu kan itu tidak bisa dijadikan patokan, tapi yang dari yang dulu-dulu itu sekitar 20%. Nah, dari 20% itu di PR-nya ya, ini saya mendasarkan pada yang dulu ya, tapi kita belum tahu nanti berapa yang ke depan. Itu ternyata kita mendapatkan di TTM 2000 di kuartal 1 ini sekitar 40 jadinya ya, 40 rupiah, maka dapatnya itu 8,30%. Dari segi dividen ini sangat besar ya, sangat besar ya. Nah, dari semua data ini ya, kalau dari semua data ini kita cek dulu, valuasinya sangat murah, dividennya besar ya. Secara kalkulasi kita ini tentu saja ideal ya bagi investor. Kenapa? Valuasinya murah, dividennya besar ya, ini ideal ya. Tetapi dari segi DPR-nya, nah ini yang belum ideal ya. Kita mengharapkan ini di atas 30 ya, di atas 30. Tetapi dari segi ini saya sudah bagus ya. Baik, kita lanjut. Tadi kita lanjut ke permasalahan berikutnya, cash tadi ya. Current ratio-nya ini 0 ya, current ratio-nya ini 0.
eh, saya semula beranggapan bahwa current ratio nolnya ini bagus, dalam artian tidak terlalu diperhitungkan ya, untuk pembiayaan saya tidak terlalu memperhitungkan current ratio-nya ini. Tetapi setelah mengecek di bagian tadi, di bagian free cash flow-nya itu minus ya. Saya setiap ini bagi saya pribadi ya, saya tidak menentukan dengan yang lain, saya membuat analisa pribadi saja ya. Bisa saja kan banyak saja yang berpendapat bahwa free cash flow itu tidak apa-apa minus kalau misalnya mereka melakukan ekspansi dan lain-lain. Tapi saya secara pribadi beranggapan bahwa perusahaan yang free cash flow-nya minus itu saya mengkhawatirkan dengan manajemennya ya. Karena kalaupun kita ekspansi misal, itu mesti harus juga mempertimbangkan free cash flow, tidak bisa serta-merta kita harus ada planning. Ibaratnya kalau mau ekspansi ada planning yang bagus ya, sehingga free cash flow itu tidak terjadi minus. Nah, oleh karena itu di sini ya ternyata CR-nya kosong ini perlu concern juga ya. Nah, terus berikutnya dengan free cash flow yang minus ini, nah di sini berikutnya ada hutang berbunga ya. Hutang berbunga ini 154 ya. Ini DER-nya kalau di Stockbit itu DER-nya ini khusus ya. Kalau DER-nya ini artinya pencatatan mereka bahwa ini memang DER-nya di sini memang dalam artian hutang berbunganya ini tinggi ya. Ini juga concern saya. Yang kalau yang di ajaib itu saya lihat DER-nya itu malah yang liability-nya ini yang dianggap DER ya. Dan beberapa channel juga menganggap liability ini sebagai DER ya. Baik, oleh karena itu saya menganggap bahwa di sini hutang berbunganya ini termasuk saya pribadi menganggap bahwa dia sudah ya, ini juga melewati batas yang kita tentukan ya. Untuk hutang berbunganya belum melewati tapi sudah berada di area yang dekat-dekat ya hutang tak berbunganya. Terakhir di bagian kepemilikan masyarakat yang bisa ditradingkan, ini yang dimiliki oleh masyarakat ya, dan mereka bisa trading itu 40% ya. Kalau ini belum kita tentukan banyak atau tidaknya. Sekarang terakhir kita cek di KSEI, kepemilikan di KSEI ini semuanya dalam bentuk bisa diperjualbelikan dalam bentuk digital. Semuanya ada di KSEI, bisa diperjualbelikan. Meskipun mungkin perusahaannya tidak memperjualbelikan, tetapi semuanya ada di KSEI. Mungkin saja ini karena apa tadi? Karena dia anak usaha ya, sehingga bentuknya semua bisa diperjualbelikan, bukan induk usaha. Nah, tetapi saya pribadi beranggapan bahwa apabila saham yang 100% itu ada di bursa, 100% ada di bursa, kemudian non marketnya itu 40%, maka saya secara pribadi meskipun ini bukan retail, tapi saya sudah, kalau saya pribadi tidak lagi concern untuk masuk ke sini ya. Baik, concern kita di sini ada beberapa yang mungkin menjadi perhatian kita adalah yang pertama tadi free cash flow-nya minus, yang kedua dividend payout ratio-nya 20% itu termasuk kecil. Tetapi dari segi dividennya ini dengan 20% saja itu sudah termasuk dividen yield-nya besar ya. Apalagi kalau nanti di atas 30%, misalnya kita cek dulu 30% misal mereka ngasih itu sudah 12%, luar biasa ini ya. Ini kalau mereka mau membagi ini luar biasa sebenarnya ya. Nah, oleh karena itu
Kalau menurut saya pribadi, berdasarkan data tadi, yang pertama mungkin kita harus menunggu cash flow-nya membaik, satu. Yang kedua, di PR-nya membaik. Yang ketiga, DER-nya ini perlu juga diperbaiki. Jadi kalau saya menyimpulkan, menunggu, ini banyak yang ditunggu ya. Free cash flow-nya, kemudian di PR dan DER membaik ya, 3. Banyak PR ya yang harus dikerjakan oleh manajemen. Untuk hal ini banyak ya yang harus dikerjakan oleh manajemen kalau menurut saya pribadi. Tapi bisa saja teori saya ini salah. Kalau memang salah, nanti silahkan di komen ya, untuk kita perbaikan bersama ya. Kalau saya pribadi itu tadi menunggu FCF, DPR dan DER-nya membaik ya. Baik, demikian. Sebelum kita tutup, kalau memang ini bermanfaat silahkan di like, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.